Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Indah Anggraini. Saya dari Universitas Mercubuana, jurusan Periklanan dan Komunikasi Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Baik, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang banyak perubahan yang terjadi dalam bahasa sebenarnya, di mana semakin bervariasinya kosakata pada bahasa yang mengakibatkan komunikasi semakin beraneka ragam. Bahasa menjadi hal yang begitu penting dalam percakapan sehari-hari di kehidupan manusia. Bahasa yang telah digunakan manusia sebagai alat komunikasi sejak berabad-abad yang lalu. Bahasa muncul sejalan dengan sejarah sosial komunitas-komunitas masyarakat atau bangsa. Hubungan sosial antar sesama manusia adalah hal pokok pemahaman bahasa sebagai fungsi sosial. Perumusan masalah dalam penelitian saya yaitu bagaimana sih dampak pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa gaul pada masyarakat Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif terhadap penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Serta manfaat penelitiannya ada dua. Yang pertama manfaat teoritis, yaitu menambah informasi mengenai pengaruh media sosial secara langsung terhadap penggunaan gaya berbahasa masyarakat. Dan manfaat praktisnya dapat menambah wawasan atau nilai pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Indonesia dalam penggunaan jejaring atau media sosial terhadap penggunaan bahasa gaul. Baik, mari kita masuk ke pembahasan masalah. Yang pertama adalah pengertian gaya bahasa. Apa sih pengertian gaya bahasa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya bahasa adalah pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau penulis. Jadi biasanya dalam bahasa itu ada penambahan. Jadi untuk gaya bahasa sendiri mungkin bahasa yang sehari-harinya lebih familiar ya di masyarakat begitu. Jadi ada pula yang kedua jenis-jenis gaya bahasa. Ada 4 jenis. Yang pertama gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan biasa kita sebut dengan majas perbandingan, yaitu majas gaya bahasa yang diungkapkan dengan cara menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Bisa lewat penyamaan, kelebihan, atau penggantian. Contohnya adalah gaya bahasa asosiasi, yaitu yang membandingkan dua objek berbeda namun disamakan. Bisa ditambahkan dengan kata sambung bagaikan, bak, seperti. Contohnya, wajah anak itu wajah ayah dan anak itu bagaikan pinang dibelah dua, gitu ya. Jadi maksudnya mirip dengan ayahnya, persis dengan ayahnya, begitu. Dan yang kedua adalah bahasa pertentangan, yaitu gaya bahasa dalam karya sastra yang menggunakan kata-kata kiasan, di mana maksudnya berlawanan dengan arti sebenarnya. Contohnya gaya bahasa paradoks. Contoh yang biasa kita temui itu di tengah keramaian itu saya merasa kesepian. Jadi ramai tapi dia ngerasa sepi gitu ya, di pertentangan gitu ya, kebalikannya. Dan yang ketiga itu gaya bahasa sindiran. Biasa menggunakan kata-kata kiasan dengan bertujuan memberikan ejekan atau sindiran gitu ya. Contohnya itu sarkasme, tapi biasanya konotasi ini lebih kasar. Contohnya, dasar tidak becus, kalau tidak bisa kerja, kamu hanya akan jadi sampah masyarakat, begitu ya. Jadi konotasinya lebih kasar. Dan yang terakhir itu gaya bahasa penegasan. Itu untuk menyatakan sesuatu secara tegas guna meningkatkan pemahaman dan kesan kepada pembaca atau pendengar. Tapi biasanya ini bisa dicontohkan dengan pertanyaan retorik. Jadi pertanyaan retorik itu sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Contohnya kayak pertanyaan, kamu sholat subuh jam berapa? Di waktu apa sih? Kapan aja sholat subuh itu? Gitu ya. Ya jawabannya ya sholat subuh itu ya di pagi hari, ya di waktu subuh, begitu ya. Mari kita lanjut ke fungsi gaya bahasa. Fungsinya yaitu mempengaruhi pembaca atau pendengar berkaitan dengan situasi atau suasana di mana gaya bahasa dapat menciptakan keadaan perasaan hati tertentu. Misalnya kesan baik atau buruk, senang atau tidak enak, begitu ya. Yang diterima pikiran dan perasaan melalui gambaran tempat, benda, suatu keadaan atau kondisi tertentu. Mari kita masuk ke bahasa gaul. Bahasa gaul itu bahasa yang umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara
remaja sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Contohnya apa? Contohnya itu kata gabut. Kita udah sering banget ya dengar kata gabut itu lebih ke menggambarkan perasaan yang tidak jelas atau tidak tahu harus berbuat apa. Gabut itu sudah sering dipakai pada anak muda zaman sekarang, biasanya untuk dipakai untuk update status Instagram atau Instastory, WA Story begitu ya. Dan terkadang ditampilkan bersama lagu-lagu galau. Biar nanti followers kita bisa komen, ayo kita temenin gitu ya. Biar kita menggambarkan kalau sebenarnya kita tuh lagi bete gitu. Dan jejaring sosial itu apa? Jejaring sosial itu lebih mengacu pada situs atau website yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya banyak orang, tidak dibatasi, memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Untuk media sosial, yaitu platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosial, baik itu komunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video gitu ya yang kontennya dibagikan secara terbuka untuk publik secara real time. Kita masuk ke media sosial, ada 3 manfaat media sosial, yaitu manfaat media sosial didesain untuk memperluas interaksi manusia yang menggunakan internet dan teknologi web. Yang kedua, mentransportasi praktik komunikasi arah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens, menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audiens. Yang ketiga, media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Begitu. Kita masuk ke pokok pembahasan kita, yaitu tadi mengetahui dampak dari penggunaan bahasa gaul. Baik, ternyata ada 2 dampak dari penggunaan bahasa gaul ya. Yang pertama dampak positif. Bahasa gaul itu dapat menjadikan remaja menjadi lebih kreatif, terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini. Tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Selain itu, kita juga ada dampak negatif ternyata. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kesimpulan, penggunaan bahasa gaul atau singkatan-singkatan dalam komunikasi sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik yang benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa Indonesia akan berdampak luntur atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa atau elektronik yang menyebabkan remaja mengikuti tren ya yang sedang berkembang. Saran yang bisa penulis sampaikan yaitu dengan membangun kesadaran dari diri sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena ada pepatah lama yang mengatakan bahasa menunjukkan bangsa, begitu ya. Kita harus bisa menunjukkan jati diri bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, untuk mewujudkan identitas bangsa, kita harus menjunjung tinggi bahasa nasional. Begitu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.